Ketegangan meningkat di Lebanon setelah peledakan secara bersamaan pager dan radio genggam milik kelompok Hizbullah. Indonesia yang sejak awal Agustus menetapkan status siaga 1 untuk Lebanon melanjutkan evakuasi WNI di tengah kekhawatiran meluasnya konflik. Pakar intelijen mengatakan perlu perencanaan matang untuk melancarkan serangan yang meledakkan pager milik anggota Hizbullah di Lebanon. You know, there is lithium inside pagers, there's lithium batteries, those can be made to explode. But again, to have them all explode simultaneously or nearly simultaneously like that is going to require something more than coincidence. Kemungkinan besar bahan peledak dimasukkan ke pager saat proses produksinya. In order to get this kind of wounds, you need to have between 1 to 2 grams of a type of explosives, which is not a big technological issue. You just need to open the beeper. Once again, it's a whole supply chain. You need to open the beeper to put a very not sensitive explosive that it will not get operated in the time that you don't want it to operate, and a small operational card that can get commands from the outside. If we all remember how beeper is working, you just send some kind of message from a communication tower and it's spread all over. Menurut Hizbullah, pager ini dipesan dari perusahaan Taiwan bernama Gold Apollo. Tapi menurut Gold Apollo, pembuatnya adalah produsen Hungaria, BAC Consulting. Hizbullah menyalahkan Israel atas peledakan ini dan mengancam pembalasan. Pejabat AS mengatakan tidak tahu-menahu mengenai operasi intelijen menyasar alat komunikasi dan tetap menekankan perlunya pendekatan diplomatik untuk meredakan konflik antara Israel dan Hizbullah. Sehari setelah serangan yang meledakkan pager milik anggota Hizbullah, serangan gelombang kedua terjadi dan menyasar walkie-talkie. Israel sendiri tidak secara eksplisit menyebut bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap alat-alat komunikasi ini, namun menyebut perang telah memasuki fase yang baru. Indonesia termasuk negara yang ikut mengevakuasi warganya dari Lebanon mengantisipasi eskalasi pertempuran. Di luar dari unsur KBRI dan juga di luar dari TNI kita yang ada di selatan, di perbatasan, itu total catatan kami masih ada 147 WNI yang berada di Lebanon. Nah, mungkin ini juga jadi satu perhatian kita sejak 4 Agustus 2024, karena kondisi keamanan yang tidak membaik, pemerintah Indonesia sudah menetapkan status siaga 1 di Lebanon dan kita mulai berangsur mengevakuasi para warga. Saat ini sudah 25 warga negara Indonesia yang kita pulangkan ke tanah air. Saat ini juga kita sedang menyiapkan evakuasi berikutnya. Menurut pemerintahan Israel, fokus perang memang ditujukan ke utara yang berbatasan dengan Lebanon guna memungkinkan pemulangan sekitar 60.000 warganya yang telah diungsikan ke wilayah lain sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, Yuni Salim, dan tim VOA.